Teman-teman, pernah nggak kalian berpikir kalau punya potensi yang besar, itu maka otomatis kita bisa langsung jadi berhasil atau sukses? Potensi yang saya maksud di sini bisa berupa privilege yang banyak, atau opportunity yang banyak, atau bahkan starting point yang mungkin lebih mulus dibandingkan teman-teman kita. Lantas apakah kita, jika kita memiliki itu semua, maka kita otomatis akan berhasil? Bagaimana kalau jawabannya itu tidak? Bagaimana kalau justru ada loh orang atau pihak yang memiliki potensi begitu besar, tapi justru gagal dalam mengeksekusinya? Perkenalkan, saya Erlangga Rizal Freza dan saya merupakan mahasiswa teknik industri angkatan tahun 2023 yang berkuliah di Universitas Diponegoro, dan kebetulan saya merupakan penggemar dari film-film bergenre superhero atau mungkin bisa disebut sebagai comic book movies. Nah, di sini saya ingin membawa teman-teman ke pembahasan yang relevan dengan fenomena yang saya bahas di awal tadi, yakni ketika ada cinematic universe yang memiliki karakter ikonik sepanjang masa dan legendaris, memiliki basis penggemar yang sudah cukup besar, dan bahkan memiliki starting point yang lebih baik atau starting point yang lebih bagus dibandingkan kompetitornya, namun gagal dalam memenuhi harapan itu, gagal dalam melakukan eksekusinya. Untuk memahami itu, kita akan melihat lebih lanjut sebuah studi kasus dari sebuah cinematic universe bernama DC Extended Universe. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saya ingin membahas terlebih dahulu tentang konsep dasar yang kita akan bahas hari ini, itu terkait potensi dan eksekusi. Potensi adalah sesuatu yang kita punya dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih besar. Bisa berupa privilege, bisa berupa resource atau sumber daya, dan lain sebagainya. Sementara eksekusi merupakan bagaimana cara kita mengelola potensi-potensi tadi dan bagaimana cara kita menjalankan potensi-potensi itu. Nah, masalahnya teman-teman, jangankan perusahaan yang besar seperti DC, bahkan kita sendiri aja sebagai individu kerap kali terlena dengan potensi-potensi besar yang kita punya. Kita banyak sekali melihat kejadian-kejadian di mana orang yang sebenarnya memiliki potensi atau modal yang besar, tetapi malah gagal karena kesalahan dalam mengeksekusinya. Oleh karena itu, kita lanjut kembali membahas tentang latar belakang dari DC itu sendiri. DC memiliki banyak sekali atau memiliki segudang karakter-karakter yang ikonik dan karakter-karakter populer sepanjang masa. Seperti misalnya ada Superman, Batman, dan teman-teman mungkin pasti pernah dengar The Flash, Wonder Woman, dan lain sebagainya. Nah, bahkan bisa dikatakan bahwa DC itu merupakan pionir atau blueprint istilahnya pada genre film superhero modern. Ditandai dengan pada tahun 1978 dirilis sebuah film Superman untuk pertama kalinya menampilkan bahwa film superhero bisa dibuat menjadi live action dengan begitu baik oleh sutradara bernama Richard Donner. DC juga memiliki sepak terjang yang bagus sekali, bisa dilihat pada saat tahun 2005 hingga 2012, yakni pada trilogi film The Dark Knight harapan Christopher Nolan, di mana pada film itu, pada trilogi itu, DC juga menjadi istilahnya seperti gebrakan baru pada genre-genre superhero modern, di mana superhero itu ternyata bisa loh dibuat realistis dan menggunakan tone yang serius. Dan terbukti bahwa trilogi ini menghasilkan banyak sekali penghargaan dan bahkan memenangkan penghargaan Oscar. Nah, kalau kita lihat dari potensi-potensi yang saya jelaskan tadi, seharusnya ketika DC akan memulai sebuah universe-nya sendiri, harusnya tidak gagal dong, karena mereka punya segalanya, mereka benar-benar punya modal yang cukup besar untuk bersaing dengan kompetitornya. Di sisi lain, Marvel sebagai salah satu atau mungkin sebagai kompetitor dari DC itu tidak memiliki starting point yang cukup baik. Pada tahun 1990-an,
Marvel terpaksa menjual banyak sekali karakter ikoniknya seperti Spider-Man, X-Men, dan karakter Fantastic Four kepada studio lain untuk membayar hutang pada perusahaannya dan demi menyelamatkan finansial perusahaannya. Bisa dilihat di slide ini bahwa Spider-Man dijual pas saat itu dijual kepada Sony Pictures, kemudian X-Men dijual ke 20th Century Fox, dan masih banyak franchise-franchise lain. Sehingga saat memulai cinematic universe-nya, mereka hanya bisa bergantung pada karakter-karakter yang dianggap seperti kelas 2 atau tier B, seperti Iron Man, Captain America, yang secara popularitas tentu lebih rendah daripada Spider-Man dan Fantastic Four dan lain sebagainya. Nah, namun di sini letak perbedaannya. Pada film Iron Man, Marvel mulai fokus dan konsisten dalam mengembangkan universe-nya sendiri. Setelah film Iron Man, Marvel fokus untuk menyusun universe sendiri dengan secara rapi dan secara bertahap dari film-film berikutnya, yang pada ujungnya ditandai dengan adanya film The Avengers tahun 2012, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah genre film superhero lintas film itu bisa berkumpul menjadi satu pada satu film. Dari sini tentu fandom atau basis penggemar makin solid, makin besar, hype makin besar, dan itu sangat berdampak sekali pada film-film berikutnya. Nah, berikutnya kita membahas apa yang salah dengan DCEU. Setelah kesuksesan The Dark Knight Trilogy, Warner Bros selaku pemilik, selaku pemilik dari DC sendiri, ingin berencana untuk mengembangkan universe dari The Dark Knight sendiri ke harapan Christopher Nolan menjadi lebih luas. Akan tetapi Christopher Nolan selaku sutradara menolak hal tersebut dan menyarankan Warner Bros untuk merekrut seorang sutradara bernama Zack Snyder dan memulai semestanya sendiri di DC. Dan inilah yang kita sebut dengan DCE atau DC Extended Universe. Di bawah visi Zack Snyder, DC mulai membuat film pertamanya dengan karakter Superman, tentu karakter paling populer sepanjang sejarah genre superhero, dengan judul Man of Steel pada tahun 2013. Dan untuk awalan itu sudah cukup solid. Meskipun dengan pendekatan yang terkesan dark dan realistis ini terbagi menjadi dua respon dari penggemar. Ada yang cukup senang, ada yang tidak puas karena mereka merasa bahwa tone yang serius ini tidak cocok dengan karakter Superman. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa film Man of Steel ini merupakan awalan yang cukup baik untuk DCU, karena secara profit juga mereka menghasilkan cukup besar, sebesar $670 juta, dan secara rating meskipun ada pro kontra, cuman masih bisa dibilang tidak begitu flop, tidak begitu buruk. Nah, lalu disinilah muncul permasalahannya. Melihat kesuksesan MCU dengan film The Avengers-nya, pihak eksekutif Warner Bros itu mulai terburu-buru, mulai tidak sabar untuk menyaingi kesuksesan MCU. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali terjadi intervensi dari pihak eksekutif terhadap visinya Zack Snyder. Dan disinilah drama-drama mulai bermunculan. Nah, yang dilakukan oleh DC berikutnya adalah mengumumkan proyek film Batman vs Superman untuk mendongkrak hype dari penonton, baik penonton DC pada umum atau bahkan penonton secara umum, penonton secara luas. Karena kenapa? Karena karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah genre superhero di mana dua karakter paling ikonik yaitu Superman dan Batman bertemu dalam satu film. Nah, tetapi akibat eksekusi yang terlalu terburu-buru dan banyak sekali intervensi dari pihak Warner Bros sebagai eksekutif, film ini ternyata mendapat banyak sekali respon negatif. Kenapa? Karena ceritanya yang dinilai terlalu padat, terlalu terburu-buru, dan fokusnya terpecah. Jadi yang seharusnya fokus pada karakter Superman dan Batman saja, tetapi mereka memasakkan banyak sekali karakter-karakter lain. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah agar DC bisa segera mengeluarkan film Justice League untuk bisa menyaingi The Avengers milik MCU. Nah, puncaknya tahun 2017, di mana
tekanan dari pihak Warner Bros. Itu membuat DCU terpaksa untuk segera menuju proyek besar mereka yang digadang-gadang sebagai kartu as untuk melawan kesuksesan Marvel, yaitu Justice League. Nah, namun pada proyek ini banyak sekali problematika yang terjadi, teman-teman. Seperti misalnya terjadi peralihan kursi sutradara. Sebelumnya yang dipegang oleh Zack Snyder tiba-tiba diganti di tengah jalan akibat ada permasalahan internal. Diganti dengan sutradara bernama Joss Whedon. Nah, for your information, Joss Whedon ini merupakan sutradara yang memegang film The Avengers. Nah, ini salah satu pemicu masalahnya. Akibat terjadi perubahan kursi sutradara, apalagi yang sebelumnya dipegang oleh Zack Snyder dan dipegang jadi sutradara di Avengers, banyak sekali perubahan-perubahan besar yang melenceng, sangat melenceng dari visi yang ditetapkan oleh sutradara Zack Snyder sebelumnya. Tidak hanya itu, studio juga melakukan banyak sekali intervensi, termasuk perubahan cerita, perubahan tone, hingga proses editing yang membuang banyak sekali adegan-adegan yang dianggap penting demi mengikuti jejak MCU. Hal ini mengakibatkan banyak sekali munculnya feedback negatif dari kalangan penggemar, karena penggemar merasa bahwa film ini tuh sangat terlalu berusaha mengikuti jejak The Avengers dan membuat DC kehilangan ciri khas yang telah dibangun selama ini. Namun pada anehnya, film-film solo seperti The Batman tahun 2022 atau bahkan Joker 2019, ketika mereka tetap mempertahankan ciri khas dari DC, justru mereka malah sukses atau malah mendapatkan banyak sekali respon positif dari penggemar. Selain dari produksi, dari sisi keaktoran pun juga banyak sekali aktor-aktor yang memang terbilang problematik, sehingga itu memperparah kondisi dari DCU itu sendiri. Nah, setelah berbagai drama tadi, akhirnya pada tahun 2022 terjadi restrukturisasi besar-besaran di DC Studios oleh Peter Safran dan juga James Gunn. Sayang sekali visi DCU oleh Zack Snyder terpaksa harus gulung tikar. Dan ini ditandai dengan rilisnya film Superman tahun 2025 yang menurut saya pribadi itu sebagai awalan yang sangat fresh untuk masa DC yang baru, yang sekarang disebut sebagai DC Universe atau DCU. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kasus-kasus dari permasalahan DC Universe tadi? Yang pertama, jangan terburu-buru dan kita harus tahu arah tujuan kita. Yang kita pelajari tadi, ketika DC terlalu terburu-buru, itu malah sementara belum memiliki fondasi yang kuat, itu pada akhirnya berujung pada kegagalan. Dan fondasi awal itu memang sangat penting agar kita bisa tetap stay on the track. Kemudian yang kedua, terkait konsistensi dan kepercayaan itu adalah hal yang sangat penting, baik saat kita bekerja sebagai individu maupun bekerja dalam tim. Kenapa? Karena kita harus yakin dengan visi dan tujuan awal kita. Jangan sampai di tengah jalan itu betul-betul berubah total dari rencana yang sudah kita tetapkan di awal. Kita harus konsisten dan jangan kehilangan ciri khas. Dalam kasus DCU dan Warner Bros. Tadi, terlalu banyak intervensi dari berbagai pihak, mulai dari perubahan visi, perubahan tone, dan perubahan arah cerita, dan bahkan yang paling parah adalah perubahan hingga menghilangkan ciri khas. Itu yang paling parah. Sehingga ujungnya apa? Ujungnya kepada kegagalan. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut saya adalah jangan terlalu terobsesi dengan kesuksesan orang lain. Jangan hanya karena kita iri atau ingin menyaingi kesuksesan orang lain, lalu kita lupa dengan potensi yang kita punya. DC terlalu sibuk dengan kesuksesan MCU, sehingga dia lupa nih, banyak sekali potensi loh yang bisa dikembangkan dari DC itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya karena dia terlalu terobsesi dengan Marvel, dia kehilangan ciri khas yang telah dibangun sejak awal. Dan akibatnya apa? Akibatnya banyak fans yang banyak penggemar yang mulai tidak suka dan mulai mendapatkan banyak sekali respon negatif dari penggemar. Nah, kembali ke pertanyaan awal nih, apakah potensi besar itu sudah cukup untuk berhasil? Jawabannya tidak, teman-teman. Karena berkaca dari kasus tadi di CEU, ternyata pada akhirnya semua bergantung pada cara kita memanfaatkan dan mengeksekusi potensi-potensi yang kita punya. Tanpa planning, tanpa konsistensi, dan tanpa pelaksanaan yang baik, potensi tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya Erlangga Rizal Fariza dan terima kasih telah menyimak hingga akhir.